Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan dalam menuntut ilmu pada hari ini. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan ucapan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Rafiqah Aulia dengan NIM 25140100172. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Transformasi Pendidikan Islam di Era Kemerdekaan Indonesia. Makalah ini membahas bagaimana pendidikan Islam mengalami perubahan dan perkembangan setelah Indonesia merdeka, baik dari segi kelembagaan, kurikulum, maupun sistem pendidikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu transformasi pendidikan Islam. Transformasi pendidikan Islam itu merupakan proses perubahan pada pendidikan Islam agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian ilmu agama, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, moral, dan kecerdasan peserta didik. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam itu mengalami berbagai pembaharuan. Lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren dan surau mulai berkembang menjadi lembaga yang lebih terstruktur seperti madrasah atau sekolah Islam modern. Perubahan ini dilakukan agar pendidikan Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan pembangunan nasional. Yang kedua yaitu perkembangan pendidikan Islam setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan Islam. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Kementerian Agama pada tahun 1946 yang memiliki tugas membina dan mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, pembelajaran agama juga sudah dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah umum. Kedudukan madrasah juga sudah semakin kuat karena telah diakui sebagai sistem pendidikan nasional. Perguruan tinggi Islam pun sudah semakin berkembang, mulai dari Sekolah Tinggi Islam atau STI, kemudian menjadi PTAIN, IAIN, hingga berkembang menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN, seperti yang kita kenal pada saat sekarang ini. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak lagi berada di pinggiran, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam pembangunan pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu transformasi pendidikan Islam. Transformasi pendidikan Islam terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek kelembagaan, aspek kurikulum, dan aspek sistem pendidikan. Yang pertama saya akan membahas tentang aspek kelembagaan. Dalam aspek kelembagaan, pendidikan Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pendidikan Islam seperti pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tradisional melakukan modernisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khasnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Yang kedua yaitu aspek kurikulum. Perubahan berikutnya terjadi pada aspek kurikulum pendidikan Islam, yang mana pada masa awal pendidikan Islam itu hanya berfokus kepada ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadis, dan tauhid. Namun seiring perkembangan zaman, pendidikan Islam mulai mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum seperti matematika, bahasa, teknologi, dan sains mulai diajarkan bersamaan dengan pembelajaran ilmu agama. Melalui integrasi ini, diharapkan pendidikan Islam mampu melahirkan generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Yang terakhir, aspek sistem pendidikan. Dalam aspek sistem pendidikan, pendidikan Islam mulai diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah juga memperoleh pengakuan yang setara dengan sekolah umum lainnya, sehingga lulusan madrasah memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu tantangan pendidikan Islam. Meskipun mengalami banyak kemajuan, tetapi pendidikan Islam juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang paling besar ialah belum meratanya kualitas pendidikan Islam di berbagai daerah. Masih terdapat lembaga pendidikan Islam yang masih memiliki keterbatasan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang berkualitas.
Tantangan lainnya ialah bagaimana menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pada saat sekarang ini. Sebagai penutup, transformasi pendidikan Islam di era kemerdekaan mengajarkan kepada kita bahwa sebuah pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati dirinya. Perubahan yang terjadi pada kelembagaan, kurikulum, dan sistem pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki kedudukan yang tinggi dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai generasi penerus adalah terus mendukung perkembangan pendidikan Islam agar tetap relevan, berkualitas, dan mampu menjawab tantangan di masa depan. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ilmunya oleh kita semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.